Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 4, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, KD 3.7 dan 4.7. Memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Sore itu, Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Berita tersebut disajikan setelah halaman ini. Bacalah judul berita tersebut. Perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format seperti berikut. Anak-anak hebat, judul bacaan tersebut adalah Sekolah Anak Jalanan. Nah, perkiraan informasi yang akan didapat dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan adalah informasi tentang kehidupan anak jalanan dalam mendapatkan pendidikan. Kemudian, perkiraan fakta-fakta yang akan didapatkan dari artikel tersebut adalah yang pertama, tentang kehidupan anak jalanan. Yang kedua, tentang kesulitan atau masalah yang dihadapi anak jalanan. Yang ketiga, tentang peran serta individu masyarakat atau organisasi dalam memecahkan masalah anak jalanan. Kemudian yang keempat, tentang dunia pendidikan. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki terkait dengan judul artikel adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak jalanan? Yang kedua, apa masalah yang dihadapi anak jalanan? Yang ketiga, apa peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan? Yang keempat, bagaimana pelaksanaan sekolah anak jalanan? Pelajaran yang kira-kira akan aku dapatkan dari artikel yang kubaca. Yang pertama, masalah sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, kewajiban pemerintah dan semua warga negara dalam mengatasi masalah pendidikan. Nah, anak-anak hebat, kamu sudah memperkirakan informasi berdasarkan judul teks bacaan Sekolah Anak Jalanan. Nah, sekarang kamu baca teks berikut dalam hati, kemudian dipahami ya. Setelah itu, kamu dapat menentukan informasi yang kamu dapatkan dari artikel koran tersebut. Setelah membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, lengkapi format berikut ini dan bandingkan dengan format yang sebelumnya kamu isi sebelum membaca artikel. Apakah ada perbedaan? Jelaskan jawabanmu. Nah, anak-anak hebat, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Perkiraan informasi yang akan aku dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Yang pertama, tentang kehidupan anak jalanan. Yang kedua, tentang peran serta organisasi dalam memecahkan masalah pendidikan anak jalanan. Yang ketiga, tentang pendidik atau guru sekolah anak jalanan. Kemudian, fakta-fakta yang aku dapatkan dari artikel. Yang pertama, kondisi fisik anak-anak jalanan. Yang kedua, kehidupan atau aktivitas anak-anak jalanan. Yang ketiga, tempat sekolah anak-anak jalanan.
Yang keempat, organisasi yang peduli dengan dunia pendidikan anak-anak jalanan. Dan yang kelima, tentang pendidik atau guru sekolah anak-anak jalanan. Hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel. Yang pertama, kondisi fisik anak-anak jalanan. Yang kedua, walau hidup susah, anak-anak jalanan tetap semangat bersekolah. Yang ketiga, kepedulian organisasi Yayasan Himmata terhadap pendidikan anak-anak jalanan. Yang keempat, gaji pengajar atau guru sangat kecil, walau jasa guru sangat besar. Kemudian, ikhlasnya para guru atau pengajar di sekolah anak-anak jalanan. Pelajaran yang akan aku dapatkan dari artikel yang kubaca. Yang pertama, selalu bersyukur karena kehidupan saya tidak sekeras dan sesulit anak-anak jalanan. Yang kedua, walau kehidupan keras dan sulit, anak-anak jalanan tetap peduli dengan pendidikan dengan tetap bersekolah. Dan semangat belajar ini harus saya tiru. Penjelasan tentang sebelum dan sesudah membaca artikel. Nah, hanya ada sedikit perbedaan antara sebelum dan sesudah membaca artikel. Lebih banyak persamaannya. Hal ini dikarenakan judul bacaan artikel sesuai dengan isi dari bacaan artikel. Judul juga masih sesuai dengan pokok-pokok pikiran tiap paragraf. Yang membuat sedikit perbedaan sebelum dan sesudah adalah dari kalimat pengembangnya atau gagasan pendukung dan juga dari pemahaman pembaca. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara berdasarkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo berlatih. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himmata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan? Nah, kewajiban pertama adalah menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Dan yang kelima, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Anak-anak hebat, diskusikanlah dengan teman sebangkumu dan jawablah pertanyaan berikut. Anggaplah kewajiban yang kamu tulis pada kegiatan tersebut sebagai janji yang harus dipenuhi. Yang pertama, jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Ya, dengan menaati peraturan sekolah akan tercipta keteraturan dan suasana nyaman dalam sekolah. Kemudian, apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Iya, kewajiban yang saya tulis merupakan hal yang harus saya lakukan karena manfaat yang diperoleh sangat banyak, baik manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Yang ketiga, apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat bagimu? Mengapa? Iya, memberi manfaat bagi saya karena dengan melaksanakan kewajiban, maka melatih saya untuk mempunyai sikap bertanggung jawab. Yang keempat, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Melaksanakan kewajiban itu sangat menguntungkan dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nilai-nilai yang saya peroleh dari kegiatan itu adalah nilai kejujuran, toleransi, nilai disiplin, nilai mandiri, nilai kepedulian, nilai cinta tanah air, dan nilai kebangsaan. Yang ketiga, muatan IPS.
KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Masih ingatkah kamu informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Mari kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Ayo anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut. Kemudian, untuk mendapatkan informasi tentang negara Thailand, bacalah teks berikut. Kemudian dipahami ya. Nah, anak-anak hebat, setelah kamu membaca teks tentang negara Thailand, buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang negara Thailand. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber lainnya. Berikut adalah peta pikiran tentang negara Thailand. Negara Thailand memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura. Bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Ayo, kita baca informasi tentang negara Vietnam. Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngo Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Berikut adalah keterangan tentang negara Vietnam. Nah, anak-anak hebat, berikut adalah informasi-informasi penting tentang negara Vietnam. Kita dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber lain. Nah, peta pikiran tentang negara Vietnam adalah sebagai berikut. Ayo berlatih, bandingkan kondisi alam Thailand dan Vietnam. Carilah persamaan dan perbedaannya. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari tiap paragraf. Nah, alternatif jawabannya adalah sebagai berikut. Sedangkan gagasan utama dan gagasan pendukungnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah keterangan tentang negara ASEAN, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Anak-anak hebat, ayo bacalah teks berikut tentang negara-negara ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu yang pertama, Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Koman dari Thailand. Yang keempat, S. Rajaratnam dari Singapura. Dan Narciso Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut. Nah, anak-anak hebat, bacalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan di bidang politik berikut ini. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan tersebut, temukan informasi penting terkait dengan jenis-jenis kerjasama ASEAN.
Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk kartu informasi seperti gambar berikut. Nah, anak-anak hebat, buatlah satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan presentasikan kartu informasimu di depan teman-temanmu. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Kerjasama di bidang ASEAN, di bidang ekonomi, dan di bidang politik. Di bidang ekonomi, pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, kawasan perdagangan bebas, dan koperasi ASEAN. Sedangkan di bidang politik, Defense Ministers Meeting, pengiriman duta dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.